Gadis 18 tahun, memberikan yang pertama kali. Untuk seorang pria tua bisu tuli berusia 40 tahun. Tidak lama kemudian, gadis itu hamil. Namun, tepat saat pria itu penuh dengan kegembiraan, ibunya datang membawa orang untuk mencarinya. Dia tidak percaya anak di perut gadis itu adalah anak laki-lakinya. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh orang untuk menyeret gadis itu keluar. Dia ingin menggunakan tongkat untuk menggugurkan bayinya di tempat. Pria itu mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikannya, tetapi membuat ibunya yang sudah tua marah sampai mati. Gadis itu juga menghilang setelah melahirkan, hanya meninggalkan seorang bayi perempuan yang baru lahir. Oleh karena itu, pria itu memutuskan untuk membesarkan anak itu sendiri. Tetapi kakak perempuannya juga tidak menyukai anak ini. Jadi dia menyuruh orang untuk menculik anak itu, lalu membawanya ke gunung yang dalam dan meninggalkannya. Pria itu tidak tega, jadi dia diam-diam mencari anak itu kembali, dan memutuskan untuk membesarkan gadis kecil itu hingga dewasa. Dalam sekejap, 18 tahun berlalu, gadis itu telah menjadi seorang wanita muda yang cantik. Tetapi karena keluarganya miskin, dan ayahnya bisu, gadis itu sering diintimidasi oleh teman-teman sekolahnya. Mereka mengeluarkan korek api, ingin membakar habis rambut gadis itu. Untungnya, saat ini ayah bisu gadis itu datang tepat waktu. Beberapa siswa melihat itu lalu berpura-pura bersikap ramah. Bahkan dengan ramah bertanya apakah dia ingin sebotol Coca-Cola. Melihat pria itu dengan senang hati mengangguk, seorang siswi mengeluarkan Coca-Cola. Hasilnya setelah dibuka, dia malah menuangkan semuanya ke wajah pria itu. Setelah itu, dia bahkan berpura-pura seperti tidak sengaja menumpahkannya. Pemandangan ini membuat putri pria itu tidak tahan lagi. Dia memarahi ayahnya sebagai orang yang tidak berguna, lalu berbalik dan pergi. Tetapi setelah dia pergi, para siswi ini menjadi lebih kurang ajar. Mereka tidak hanya menjatuhkan gerobak pemulung pria itu, tetapi juga menuangkan semua sisa Coca-Cola ke tubuhnya. Namun, tepat saat ini, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Ini adalah siswa yang perusahaan kami biayai untuk sekolah. Ya. Apa kalian membaca buku sampai masuk perut anjing? Tidakkah orang tua kalian mengajari kalian? Anda siapa? Menggantikan orang tua kalian untuk mendidik kalian. Beritahu sekolah untuk mengeluarkan mereka. Dan batalkan pendanaan untuk sekolah. Ya. Jangan. Nona, apakah hukumannya terlalu berat? Mereka semua masih anak-anak. Bagaimana kalau dilupakan saja? Orang-orang ini, jika tidak diberi pelajaran, akan menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Paman Tono. Apa Paman tidak ingat aku? Paman, melihat kami adalah teman sekelas Xiao Sui. Maafkan kami kali ini. Paman. Mereka semua masih anak-anak. Bagaimana kalau dilupakan saja? Paman Tono. Apa Paman tidak ingat aku? Anda adalah... Ini adalah bapau buatan adikku untukmu. Xiao Yun. Jika nanti lapar, anggap saja ini rumahmu sendiri. Paman Tono. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu mengkhawatirkanmu. Xiao Yu, selama bertahun-tahun ini, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Selamat datang di rumah, Paman Tono. Kalian semua adalah anak-anak yang baik. Di sini terlalu bersih. Aku masih tidak mau masuk. Tidak apa-apa, Paman Tono. Semahal apapun ubin lantainya, tetap saja untuk diinjak orang. Apalagi Paman Tono. Ayo pergi. Uang tunai 1 miliar, emas 10.000 tael, satu bagian surat-surat rumah dan tanah. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Asalkan kamu hidup dengan baik. Paman Tono. Bai Lingyun telah menjadi yatim piatu sejak kecil. Jika bukan karena perawatanmu saat kecil, aku mungkin sudah mati kedinginan di jalan. Jika Paman Tono tidak keberatan, aku ingin Paman Tono menerimaku sebagai anak angkat.
Silakan minum tehnya. Ayah angkat. Ayah lihat. Ini masih hadiah yang ayah berikan padaku saat kecil. Tak disangka Xiao Yun masih mengingatnya. Tentu saja. Ayah angkat. Ayah pasti lapar. Aku akan membuatkan kepala singa rebus kesukaan ayah. Jangan repot-repot. Tidak repot. Tunggu sebentar ya, ayah. Ayah baru ingat. Sekarang ayah harus pergi mencari Xiao Sui. Ayah takut dia mengamen di luar dan diintimidasi orang. Dalam waktu 3 menit, aku ingin semua data tentang ayah angkat dan Xiao Sui. $100 juta. Aku ingin orangnya dan lagunya. Terlalu sedikit. Aku bahkan belum menyentuhnya. Kalau begitu begini saja. 200 juta. Aku tidak akan mengambil lebih. Peter, kau terlalu pelit. Apakah kau sudah bertemu gadis ini? Bukankah gadis yang bernyanyi di dalam sana? Pemulung dilarang masuk. Maaf, saya salah orang. Berani menyentuhku. Orang bisu tuli. Kau tahu baju ini ku beli. Berapa harganya? Bongkar tulang tuamu. Kau juga tidak akan mampu menggantinya. Maaf, saya tidak sengaja. Tidak sengaja bagaimana? Jadi boleh mengotorinya begitu? Dia baru saja merusak gaunmu. Kau baik-baik saja, sayang? Nona. Masalah ini tidak bisa dibicarakan sembarangan. Aku bahkan belum menyentuhmu. Orang sepertimu sudah sering kutemui. Melihatku cantik, ingin mengambil keuntunganku, kan? Yang. Dia meraba pahaku. Aku tidak. Kenapa memfitnahku? Ku bilang kau meraba ya kau meraba. Kau masih berani membantah? Orang tua. Wanitaku pun kau berani sentuh? Kalian berdasarkan apa memukul orang? Cantik. Orang ini kau kenal? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Maka aku tidak akan sungkan lagi. Pukul dia habis-habisan untukku. Kalian jangan pukul lagi. Cantik. Kau benar-benar berhati bodhisattva. Hari ini aku beri kau kesempatan. Namun, malam ini makan malam denganku. Lalu, aku setuju. Cantik. Kau setuju apa? Kalau berani, incar aku saja. Orang tua. Kau masih mau jadi pahlawan kesiangan? Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Orang mana? Patah kakinya untukku. Jangan karena sampah ini mengganggu kesenangan kita. Kalau begitu, di wilayah Zhang. Baiklah. Aku akan menghargai kebaikanmu. Meskipun hari ini tidak melihat darah, tapi aku juga tidak akan mudah memaafkannya. Cantik. Hari ini mari kita nikmati yang namanya kekejaman realitas sosial.
Zhang. Di dalamnya ada 500 juta. Tambah 200 juta lagi aku tidak perlu. Pelan-pelan. Bai dari grup Tianmu sudah memperhatikan Xiao Sui. Bai adalah seorang Taipan yang memiliki ratusan miliar. Ingin berinvestasi besar-besaran padanya. Ini kontrak 2 miliar. Siapa yang mau ambil? Saya. Xiao Sui adalah artis paling potensial di bawah naungan kami. Uangnya akan ditransfer dalam 3 menit. Bai berpesan pada Xiao Sui, jika Xiao Sui kenapa-kenapa, akan disingkirkan dari Provinsi Nan. Xiao Sui. Gawat. Xiao Sui. Hentikan mobil. Xiao Wei, hentikan mobil. Bukankah ini si bisu itu? Lepaskan putriku. Si bisu ini kenapa selalu cari masalah denganku? Xiao Wei, urus dia. Kesini. Coba lihat, ini putrimu bukan? Putri. Jangan apa? Jangan berhenti. Aku mohon padamu. Keluar. Dasar binatang. Gadis ini kau yang berikan padaku. Kau apa maksudmu? Sialan, ulangi sekali lagi untukku. Kalau begitu aku katakan 100 kali. Aku tetap pada pendirianku. Berani menghalangi jalanku mencari uang. Aku akan pakai 2 miliar untuk menghancurkanmu. Orang mana? Bawa keluar. Zhang. Kau hebat. Xiao Sui, kau tidak apa-apakan Xiao Sui. Kau menyingkir. Menjauh dari putriku. Paman, ini semua hanya salah paham. Aku datang untuk menyelamatkannya. Kau. Ini aku. Manly. Tak disangka setelah bertahun-tahun, kau masih belum pindah rumah. Aku dengar karena Xiao Sui, kau masih hidup sendiri. Ayah.
Ayah sedang apa? Ini ibumu. Xiao Sui. Selamat ulang tahun ke-18. Ibu. Ibu sudah kembali. Mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Kebetulan sekali. Satu meja ini. Ada kue ulang tahun. Dan juga makanan. Kau mau apa? Makanan vegetarian. Sepotong daging pun tidak ada. Jangan sentuh kue ulang tahun itu. Sudahlah. Makanan sampah ini. Tidak tahu beli di mana. Anjingku saja tidak mau makan. Kenapa kau seperti ini? Kau keterlaluan. Hari ini, tidak menandatangani kontrak untuk putrimu. Maka, aku akan lebih keterlaluan lagi. Kau apa? Sekarang aku di sini. Bisa bicara baik-baik dengan kalian. Sebentar lagi bosku datang. Berlutut pun percuma. Tanda tangani. 1 miliar ini milikmu. Aku tanya kalian. 1 miliar. Seumur hidup kalian pernah lihat? Hati-hati menggunakannya. Cukup untuk biaya pemakaman. Jangan tidak tahu diri. Keluar. Apa yang kau lakukan? Kau pikir tempat bobrok ini? Aku ingin datang. Lihat dirimu sendiri. Seperti kandang babi. Masih ingin mengangkat kepala. Lihatlah para pemulung ini. Orang-orang miskin yang memulung sampah. Kau tanda tangani atau tidak? Kenapa kau memukul orang? Aku memukulnya. Kenapa? Masih bicara lagi. Kau terlahir sebagai pelacur. Hati-hati bicaramu. Aku lihat siapa yang berani bicara hormat di depanku. Lily. Jika kita lulus kuliah, dan ditugaskan di tempat yang sama, betapa bagusnya. Benar-benar tidak ingin jauh darimu. Kita putus saja. Kenapa? Zhang Siji, kau telah merampas masa mudaku. Kau masih ingin merampas putriku juga, kan? Dia putrimu. Kenapa kau pergi dengan si bisu pemulung ini? Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Begini saja, Lily, kontrak ini adalah jalan bernyanyi yang diimpikan putrimu. Jalan menjadi bintang musik. Sebutkan saja harganya. 5 miliar. 10 miliar. 50 miliar. Cukup untuk membeli kasih sayang ayah dan anak kalian? Cukup membeli reuni keluarga kalian? Berapapun aku tidak akan tanda tangan. Keluar. Ayah, bagaimana kalau kita memikirkan Xiao Sui sedikit? Zhang Siji ini bukan orang baik. Sebenarnya, aku sangat ingin bernyanyi. Paman Zhang selalu baik padaku. Aku tidak ingin tinggal di rumah bobrok ini lagi. Ayah, aku akan menghasilkan banyak uang. Saat itu, aku akan membelikan ayah rumah besar. Kau. Aku tidak menyangka, kau orang yang egois. Bilangnya demi putrinya. Tapi saat dia paling membutuhkan, kau malah menjatuhkannya. Tony.
Aku beritahu kau yang sebenarnya. Kau tidak berhak mengatur Xiao Shui. Dia putri Zhang Xiji. Kau puas? Bukan kebenaran. Bukankah kau ingin jadi bintang besar? Bukankah kau ingin bernyanyi? Panggil dia. Xiao Shui ingin menjadi bintang. Masa kau mau semua orang tahu dia punya ayah bisu yang menjadi pemulung? Benar. Lingkungan di sini sangat buruk. Jika orang lain tahu Xiao Shui berasal dari lingkungan ini, maka akan kehilangan harga dirinya. Demi masa depan Xiao Shui, perlu menandatangani pemindahan kartu keluarga darimu. Jangan terlalu banyak menuntut. Aku sudah sopan padamu. Kau masih saja begitu. Memberitahu kau, akulah ayah kandung Xiao Shui. Lele adalah ibu kandung Xiao Shui. Kamilah keluarganya. Kau siapa? Cepat, Xiao Shui. Bujuk ayahmu. Cepat ambil buku registrasi rumah tangga. Atau beritahu kami di mana itu. Kami akan mengambilnya sendiri. Lihat betapa tidak berdayanya dirimu. Apa? Ingin mengambil buku registrasi rumah tangga? Untuk mengancamku? Tony, kau telah bersusah payah membesarkan Xiao Shui selama bertahun-tahun. Bukankah untuk hari ini? Kenapa tidak pergi? Pergi. Aku benci mereka telah merampas putriku. Tetapi juga sangat lega. Karena Xiao Shui telah mendapatkan kehidupan yang diinginkannya. Benar. Selama bertahun-tahun, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Bukankah untuk Xiao Shui? Jangan bilang buku registrasi rumah tangga. Walaupun mengambil semua milikku, aku ikhlas. Kenapa putrimu ada di sini? Bicaramu tidak jelas. Pergi. Xiao Shui sudah 3 bulan tidak pulang. Lele telah secara khusus mengundang guru musik untuk melatihnya. Dia akan segera menjadi bintang musik impiannya. Pakai alas kakimu. Lantainya jadi kotor. Semahal apapun ubin lantainya, bukankah juga untuk diinjak orang? Apalagi Paman Ton? Ini semua adalah makanan favorit Xiao Shui. Apa yang tidak ada di sini? Letakkan ini. Xiao Shui, mau makan apa? Ayah buatkan untukmu. Tunggu. Seorang koki harus terlihat seperti koki. Harus ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Kenapa tidak melepaskan tanganmu? Kau bahkan tidak membersihkannya, dan sudah membawanya ke sini. Lihat tangannya. Sangat kotor. Kau pergi ke balkon. Berjemur selama 1 jam untuk menghilangkan baunya. Lalu masak nasi untuk kami. Guru, makan dagingnya. Akhir-akhir ini guru bekerja keras. Itulah yang harus kulakukan. Ini semua makanan favoritmu. Xiao Shui, ambilkan makanan untuk ayah. Ayah, makan dagingnya. Tak disangka, Xiao Shui berubah pikiran begitu cepat. Terima kasih, Xiao Shui. Sejak kapan seorang koki boleh makan di meja makan? Didikan macam apa ini? Kau sebaiknya makan di dapur. Masih ada sisa makanan di dapur. Nanti, jangan makan bersama Xiao Shui lagi. Ku dengar Direktur Zhang
telah menandatangani kerjasama strategis dengan Huayu Group. Bai Lingyun dari Huayu Records adalah Taipan Top di Nancheng kita. Jika kerjasama ini berhasil, maka Xiao Shui akan memiliki kesempatan debut terbaik. Tunggu sampai Xiao Shui menjadi bintang besar, maka kekayaan akan berada dalam genggamannya. Mereka memanfaatkan Xiao Shui lagi. Guru Hao adalah orang yang berjasa. Kenapa masih berdiri di situ? Siapkan teh sore. Guru musik bekerja sangat keras mengajar. Xiao Yun malah membantu orang jahat ini. Xiao Shui, di mana kalungmu? Kamu, kenapa ceroboh? Ini adalah hadiah yang ayahmu secara khusus siapkan untuk penampilan panggungmu. Cepat cari. Ada apa? Kalung panggung Xiao Shui hilang. Sudah dicari dengan teliti. Sudah dicari tapi tidak ketemu. Jangan-jangan orang bisu itu yang mencurinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Kenal orangnya, kenal mukanya, tapi tak kenal hatinya. Dia hanya pemulung. Melihat apapun, dia pasti memasukkannya ke dalam sakunya. Tidak perlu seperti itu. Masalahnya belum diselidiki dengan jelas. Masalahnya